Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-majmu'u ma'rufah. Ya ayyuhal muslimuna wal muslimat ittaqullah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahu alazim. Jamaah subuh yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh yang cukup indah dan sejuk kita masih diberi nafas sekaligus sehat kuat. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam dan berkah pada besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat kita sebagai umat. Ada satu fadilah mengatakan bahwa barang siapa sholat subuh berjamaah itu sama dengan ibadah semalam subuh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dan tetangga kita termasuk fadilah tersebut. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari kita telah merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Alhamdulillah, berkat perjuangan sesepuh kita terdahulu, kita bisa aman, nyaman, beribadah dan berusaha. Dan sepatutnya kita mengingat-ingat dan mencatat kebaikan orang lain. Hadirin Allah, penjajah sudah hengkang dari bumi kita, tapi waspadalah dan waspadalah. Ada penjajah yang asli sampai masuk liang kubur. Makhluk ini tetap menjajah. Siapa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahadilakum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? 5:30 ya. Jadi saya mohon maaf berdiri di depan kesepuhan, mohon maaf. Hadirin saya muliakan, inilah penjajah yang sebenarnya yang kita harus waspadai. Allah telah mengingatkan, alam ahadilaikum ya bani adam ma'adu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apakah aku tidak mengingatkan kepada Bani Adam, jangan ikut-ikutan jejak syaitanir rajim, karena syaitan itu adalah musuh yang paling nyata. Hadirin Allah, terkenal di Lauh Mahfuz itu bukan syaitan. Jadi namanya itu adalah ablas atau iblis. Artinya makhluk yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis begitu lihai
cara mengganggu kita, menipu, merayu, menggombalin. Karena iblis ini mempunyai segudang pengalaman kerja yang luar biasa. Juga punya sederetan gelar yang sangat menakjubkan. Hadirin rahimakumullah, sebelum iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia makhluk yang paling taat. Karena firqah dari jin, kana minal jinni, dari jin, itu sangat taat sekali. Jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iblis banyak, luar biasa. Yang pertama, iblis ini menjadi khazinul jannah, pemegang kunci surga selama 40.000 tahun. Bukan sekedik Pak, 40.000 tahun. Itu pemegang kunci surga. Pengalaman yang kedua, dia bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Pengalaman ketiga, penasehat malaikat itu iblis selama 20.000 tahun. Itu dikutip dari tafsir As-Sawi juz 1. Juz menjelaskan tentang fa'azalahum syaitan, ketika abah kita dan emak kita tergelincir karena digombalin syaitan, ditipu dan dirayu. Yang keempat, menjadi sayyid, ketua malaikat karobiyin. Iblis itu selama 30.000 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dan kelima, menjadi ketua rohaniyin. Rohani itu Pak, bangsa roh-roh lah yang akan diciptakan kita, hewan, makhluk-makhluk yang ada. Dia ketuanya sebelum diciptakan selama 1000 tahun. Dan yang keenam, mengelilingi aras itu selama 14.000 tahun. Luar biasa. Pengalaman kerja makan apa? Kita sering tertipu, sering dirayu dengan trik-trik satu tazyin untuk mengelabui kita. Trik pertama itu tazyin, berkelamu pasir, mendengar dan subuh, Allahu Akbar, tenang aja, kan udah kerja capek. Iya ya, lelah kan, teruskan aja tidur. Kan tiga benar ya, udah kerja, lelah, capek. Sebetulnya itu adalah tipuan syaitan. Yang kedua, talbis, Pak. Triknya itu talbis. Ada kitab yang namanya Talbisul Ilbis, bukan iblis, ilbis. Talbisul Ilbis itu khusus membahas tentang rekayasa syaitan rajim. Kita ditalbis, Pak. Begini Pak, talbis itu hal yang buruk di pikiran kita jadi baik. Itu trik iblis. Dan yang ketiga adalah taswif, Pak. Taswif, mengakhir-akhir taubat. Nanti ajalah, masih muda, masih banyak waktu, tenang aja. Taswif, akhirnya kita sengsara. Trik yang keempat adalah tahwil. Itu anggap remeh, Pak.
Itu orang sering terjebak dengan menganggap hal kecil, padahal itu di mata Allah luar biasa. Dan yang kelima adalah taksis, putus asa. Itu trik-trik iblis untuk menipu dan menggombalin kita. Hadirin rahimakumullah. Gelar yang diraih oleh iblis yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sangat populer di langit yang pertama yang tidak kelihatan ini. Gelarnya adalah Al-Abid, orang yang rajin ibadah. Di langit kedua Az-Zahid, makhluk yang sangat zuhud. Wah, tarawih kadang kena cikopi, Pak. Dikireungan lu. Az-Zahid. Gelar di langit ketiga Al-Arif, orang yang sangat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di langit yang keempat adalah Al-Wali. Gelarnya wali, Pak. Si iblis itu. Luar biasa. Yang kelima, di langit yang kelima gelarnya Al-Atuqa, makhluk yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Dan yang keenam adalah Al-Khazin. Gelarnya di langit keenam itu populernya adalah Al-Khazin. Dan yang ketujuh gelarnya adalah Azazil. Kita dengar orang tua kita, kamu mah jika kemasukan idajil, bukan idajil, Azazil. Azazil itu Pak gelar yang paling. Kalau setelah doktor profesor apa itu Pak gelar itu? Apa? Di atas itu Pak, apalagi? Masya Allah, subhanallah. Coba bayangkan Pak, segudang pengalaman kerja, segudang deretan gelar, menggoda SD, doktor, profesor, mengelabui SD. Palingan banyak orang-orang yang tertipu, banyak orang-orang yang dikelabui sebab pengalaman kerjanya luar biasa. Kenapa tuh jadi iblis? Makhluk yang diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sagede, Pak. Allah berfirman, "Inni jailun fil ardi khalifah." Allah memanggil semua malaikat-malaikat jin. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Sudah jadikan, yaitu ada. Coba hormati semua. Para malaikat dan yang lain menghormati. Tapi yang ini, yang satu ini Pak, sombong, angkuh. Gak mau aku mah. Bahan baku lagi beda. Aku mah dari sana, si Adam kan dari naon, dari tanah. Gak mau aku mah. Itu kan perintah. Iya gak mau, Mas Menteri gak mau. Coba Pak, pengabdian luar biasa, jabatan luar biasa, gelarnya luar biasa, akhirnya jatuh hina. Kenapa? Karena kesombongan, karena tidak menghiraukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, kesimpulannya tuh, iblis memohon ke Allah Subhanahu wa taala, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku telah dikutuk olehmu. Aku minta sesuatu, jangan dimatikan sebelum hari kiamat. Oke lah, MOU ditandatangani.
Oke, kamu tidak akan mati. Makan apa? Ari maneh ambek teh. Meni jika diranjing ku obat kulo setan. Panon beureum, bibir beureum, beungeut beureum. Itu. Ya jelas Pak. Gak mati sih. Pantesan Pak Rasul mengatakan kita sudah pulang dari perang yang kecil. Nanti ada penjajah yang paling besar. Apa tuh? Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Awas hati-hati syaitan. Karena sering bahkan maksa membuat rumah di hati kita. Membuat kemah di kolbu kita. Maka dari itu hadirin ketika iblis mengeluarkan ancaman kepada Nabi Adam dan anak cucunya, malaikat gelisah. Aduh Gusti, kumaha anak cucu Adam bahaya, diserang dari sana dari sini. Tenang, ada dua madhab yang tidak terkepung oleh iblis. Mana? Yang pertama ketika sujud Pak. Makanya ketika kita sujud si iblis ngajelem, nggak mau Kak, orang yang banyak sujud. Yang kedua ke atas Pak, ketika orang itu banyak berdoa kepada Allah, itu sangat lemah untuk iblis. Dan yang ketiga, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena iblis itu kata Rasul masuknya melalui majrodami, peredaran darah. Ketika hati kita kosong dari mengingat Allah, maka hati kita itu Pak langsung dicapluk Pak, dikolong. Makanya kita sering lupa. Tapi sayangnya kadang-kadang kita Masya Allah gak sadar ini tipuan iblis, ini rayuan iblis, ini jebakan iblis, ini narasi iblis. Masya Allah. Makanya Allah memberikan arahan banyak-banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Pak di kitab Al-Ihya-Ulumuddin, ada dua iblis, yang satu kurus, yang satu gemuk. Coba Bapak buka di kitab Ihya-Ulumuddin juz 2 Pak. Itu ada di sana ketika Imam Al-Ghazali sedang membahas adab makan. Adab makan. Ada dua iblis ketemu, yang satu gemuk, yang satu kurus. Wahai bro, iya guys, kenapa kamu tuh kurus begitu? Iya, kamu mah hebat, bonyol, montok, donto sih, gemuk begitu. Apa sih rahasianya? Ini aja lah, coba kita sambil gudai sini, sambil gudai, duduk, kita ngobrol. Oke, coba kenapa kamu begitu gemuk? Coba saya ingin dengar. Oh begini, saya ditugaskan di satu rumah tuh, dari tidur saya ikut tidur. Ketika yang punya rumah hubungan badan, saya ikut hubungan badan. Tidak Pak. Ketika makan, saya ikut makan. Ketika ke WC, saya ikut ke WC. Ketika pakai baju, saya pun ikut pakai baju. Pantesannya kamu mah lintu. Karena Pak, kalau yang makanan yang jatuh, kalau tidak kena najis, ambil itu meraban setan. Coba kamu kenapa jadi begung begini? Oh iya,
Saya macangkeng karasa, tuur karasa, sirahriu. Lo coba pengalaman kamu bagaimana tuh? Saya mah begini, mau tidur diusir, bismika Allahumma ahya wa bismika. Yang punya rumah mau hubungan badan, saya mah diusir. Allahumma jannibna minasyaitonir rajim. Kalau mau makan, saya mah diusir. Alhamdulillahilladzi apa? Allahumma, saya mah diusir. Saya mah ke WC pun diusir, jangan ikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Pantesan kamu mah begeng atau begitu. Bikinlah begeng setan, Pak. Nah, salah satunya ini. Kegiatan-kegiatan ini kita berjamaah, ada rutinan. Kang Adep luar biasa pejuang, Pak. Ini majelis bikin sengsara setan, bikin begeng setan, bikin pusing setan. 7 kuriling malah pusing nih. Alhamdulillah, jangan bikin setan lintuh gemuk di rumah kita. Hadirin rahimakumullah. Tasnya gitu banyak, 100,5 genep itu. Hah? Ya, sekali lagi Pak, kalau terlalu lama biasanya ya gak enak Pak. Kalau terlalu lama gak enak, sebentar aja sih. Tapi ada iblis masuk sini. Jadinya saya kayak ikhlas itu. Ya udahlah, karena Bapak mau budaya kan, si Popian, udah aja lah. Hadirin, itulah mungkin. Tapi ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan kan? Enggak ya. Alhamdulillah. Di akhir kata mohon maaf Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini mudah rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang bukan pada tempatnya. Upin Ipin main di sawah. Maafin kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.